Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novira Ramadhani dari jurusan Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas, peminatan Kesehatan Reproduksi. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil studi literatur saya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian stunting pada balita, dengan dosen pengampu Ibu Dr. Yesi Markolinda, SSI MRepro. Yang pertama-tama ada pendahuluan. UNICEF, WHO, dan World Bank Group memprediksi bahwa pada tahun 2022 sekitar 148,1 juta anak akan atau setara dengan 22,3% anak di bawah usia 5 tahun di seluruh dunia akan mengalami pertumbuhan yang terhambat. Anak-anak tersebut berasal dari benua Asia yang menyumbang 52% dari populasi global dan Afrika yang menyumbang 43% dari populasi global. Namun demikian, menurut Kementerian Kesehatan Reproduksi Republik Indonesia, angka kejadian stunting di Indonesia mencapai 21,6% pada tahun 2022, lebih dari ambang batas yang disarankan oleh WHO, yaitu di bawah 20%. Nah, berdasarkan dari uraian ini, maka penelitian ini bertujuan untuk melihat faktor-faktor apa saja yang berhubungan dengan kejadian stunting pada balita agar dapat dilakukannya intervensi yang tepat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejadian stunting. Berikut ada metodologi penelitian, yaitu saya menggunakan studi literatur yang merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta pengolahan bahan penelitian. Nah, literatur yang digunakan bersumber dari database Google Scholar dan Science Direct yang terbitan 5 tahun terakhir, menggunakan kata kunci stunting and toddlers. Berdasarkan pencarian ini, sebanyak 678 artikel dari database Science Direct, sementara 20,4 ribu artikel dari Google Scholar. Nah, artikel yang diambil sebanyak 10 artikel internasional. Berikut hasil dari studi literatur yang saya lakukan. Hasil dari penelitian Fitriani 2020 menyatakan bahwa dengan rasio odds atau R sebesar 0,8, pendapatan rumah tangga merupakan prediktor terkuat untuk terjadinya stunting pada balita. Yang kedua, penelitian Sumiat 2020 menyatakan adanya hubungan riwayat pemeriksaan kehamilan dengan kejadian stunting pada anak usia 6-59 bulan. Yang ketiga, penelitian Francis 2023 menyatakan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kekurangan gizi termasuk status pekerjaan orang tua hingga praktik pemberian ASI eksklusif. Yang keempat, penelitian Dirhaye pada 2022 menyatakan lebih dari sepertiga anak mengalami stunting. Yang kelima, penelitian dari Siri 2022 menyatakan bahwa anak-anak di sub-Sahara Afrika mengalami dampak yang signifikan dari stunting dengan tingkat prevalensi rata-rata 41%. Nah, variabel lingkungan yang juga termasuk yaitu perubahan iklim, lalu ada pendidikan ibu, serta kebiasaan makan. Yang keenam, penelitian dari Miranti 2020 menyatakan faktor risiko yang dapat faktor risiko seperti riwayat imunisasi balita, riwayat pemberian ASI eksklusif, serta riwayat berat badan lahir merupakan faktor-faktor yang menyumbang dari terjadinya stunting sebesar 56,9%. Yang ketujuh, Tuhinur 2020 menyatakan penyebab yang mempengaruhi stunting yaitu pendidikan orang tua, peningkatan fasilitas sanitasi, kesejahteraan ekonomi rumah tangga, terutama dalam hal gizi, serta pemberian ASI dan MPASI. Yang kedelapan, hasil penelitian dari Duan 2020 menyatakan faktor risiko yang mempengaruhi ada sanitasi yang buruk serta rantai yang kesembilan, penelitian dari Adele 2021 menyatakan bahwa tingkat pendidikan ayah yang rendah, stimulasi psikosial yang buruk, lingkungan perumahan yang buruk, diare, serta berat badan merupakan faktor risiko yang mempengaruhi terjadinya stunting. Dan yang ke-10 ada penelitian dari Rupam 2019 menyatakan terdapatnya korelasi yang jelas antara suhu yang sangat tinggi di berbagai wilayah dan terjadinya stunting pada anak. Nah, selanjutnya ada pembahasan. Nah, dari hasil dari studi literatur yang menunjukkan bahwa berbagai faktor berkontribusi terhadap resiko stunting pada anak-anak. Berat badan yang rendah teridentifikasi sebagai faktor risiko utama yang konsisten dalam berbagai penelitian, bersama dengan tingkat pendapatan keluarga yang rendah dan juga terkait dengan risiko yang lebih tinggi. Selain itu juga tingkat pendidikan orang tua, terutama ibu, memainkan peran penting dalam kejadiannya stunting. Dengan pendidikan yang lebih rendah, seringkali terkait dengan risiko yang lebih tinggi. Praktik gizi yang kurang memadai, termasuk pemberian ASI eksklusif yang tidak optimal juga merupakan faktor yang penting dalam mempengaruhi status gizi anak. Nah, studi juga menyoroti variabilitas geografis di mana faktor lingkungan seperti suhu ekstrim di India terkait dengan prevalensi stunting yang lebih tinggi. Untuk mengatasi tantangan ini, disarankan juga untuk meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan, memberikan edukasi kepada orang tua tentang pentingnya gizi yang baik dan praktik pemberian ASI eksklusif.
Berikut kesimpulannya. Nah, berdasarkan hasil dari sistematik review yang terhadap 10 literatur yang relevan, dapat disimpulkan bahwa stunting pada balita dipengaruhi oleh berbagai faktor yang kompleks. Faktor risiko utama meliputi berat badan lahir rendah dan tingkat pendapatan keluarga yang rendah, yang konsisten teridentifikasi dalam berbagai penelitian. Nah, tingkat pendidikan orang tua, terutama ibu, juga memainkan peran penting dalam kejadiannya stunting. Dengan pendidikan yang lebih rendah seringkali terkait dengan resiko yang lebih tinggi. Untuk mendapatkan hasil terbaik dalam memerangi stunting pada anak di bawah usia 5 tahun, pemerintah, instansi kesehatan, dan masyarakat umum harus bekerja sama untuk mendukung penuh pelaksanaan program stunting. Nah, sekian presentasi dari saya. Terlebih kurang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.